20 lebih meme BTS, dia 10 tapi yang terlucu. Meme dia 10 tapi telah menjadi viral akhir-akhir ini dengan orang-orang menyantumkan kebiasaan unik tentang seseorang yang seharusnya mereka beri peringkat 10. Tentu saja BTS selalu lebih dari 10 dalam buku ARMY, tapi itu tidak menghentikan penggemar untuk ikut serta dalam tren dengan beberapa meme lucu. Berikut adalah 20 meme lucu. Yang pertama, sayuran adalah musuh terburuknya. Sulit untuk melupakan saat RM mencoba memotong wortel secara vertikal. ARMY menulis, dia 10, tapi sayuran adalah musuh terburuknya. 2. Dia menjalani hidup di tepi. Sebelum secara tidak sengaja meniup lilinnya saat berputar di kursinya, RM dengan susah payah meletakkan kue itu di lengan kursi yang kurus. 3. Dia tidak bisa menyimpan rahasia. RM mengkhianati semua orang mulai dari Jungkook hingga Taehyung merubah itu together dalam beberapa kompilasi video. 4. Semua orang adalah 8. Jin tahu nilainya. 5. Punya kebiasaan makan yang menarik. Dia dikenal suka menggigit makanan dalam jumlah besar yang tidak normal. ARMY menulis, dia 10 tapi hampir tersedak makan mangga dengan cara berkelas. 6. Alpakanya didahulukan. Alpaka di atas segalanya. 7. Yoongi marry me. Hampir tidak mungkin bagi Suga untuk tidak dilamar oleh penggemar di postingannya dan dalam siaran langsung BTS. 8. Dia mengklaim Texas terkenal dengan tahunya. Suga dengan bercanda mengklaim bahwa dia sedang makan tahu, padahal kenyataannya itu adalah kue keju. 9. Dia mengunci diri di luar studionya sendiri. RM pernah dengan kocak mengekspos Suga karena terkunci di studionya sendiri selama 4 hari. 10. Dia sebenarnya 13. Jawab dengan manis menyemangati seseorang penggemar yang telah lulus dalam salah satu siaran langsungnya. Komentar yang dia baca berasal dari seorang penggemar yang menyatakan bahwa mereka menganggur. Setelah jeda singkat, Jaehook juga memberi selamat pada mereka. 11. Dia tertawa dengan seluruh tubuhnya. Kualitas ini seharusnya membuatnya berusia 30 tahun. ARMY menulis, dia 10 tapi mendorong orang ke seberang ruangan ketika dia tertawa. 12. Dia memainkan recorder dengan hidungnya. Ini unik tapi mengesankan. ARMY menulis, dia 10 tapi dia memainkan recorder dengan hidungnya. 13. Tidak tahu cara menggunakan kursi. Jimin berhasil jatuh dari kursinya secara teratur. Dia 10 tapi dia selalu jatuh dari kursi. 14. Jawab adalah nomor 1. Ikatan antara Jaehook dan Jimin adalah seumur hidup. 15. Dia sempurna. Dia 10 lebih, tidak ada tapi-tapian. 16. Dia menghapus musiknya. V dan Jungkook bersalah melakukan ini, tapi mereka hanya ingin memastikan bahwa mereka merilis karya terbaik mereka untuk ARMY. 17. Masih belum selesai menghapus. Masih menunggu lagu-lagu yang akan dirilis. ARMY menulis, dia 10 tapi dia menghapus posting ini dan tidak pernah merilis lagu. 18. Dia bilang ARMY tidak lucu. V bercanda mengatakan kepada penggemar di Weverse bahwa ARMY tidak lucu. Seluruh utas ini mengatakan sebaliknya. 19. Dia memakai kaos kaki. Jungkook sangat menyadari kontroversi atas kaos kakinya. 20. Kasur. Jungkook membuat penggemar terguncang ketika Jin mengungkapkan magnet grup ini punya setidaknya 8 kasur di rumahnya. Jungkook sejak itu membahas tuduhan kasur. ARMY menulis, dia 10 tapi dia punya 8 kasur di rumahnya. 21. Dia hidup di dunia sendiri. Kepribadian Jungkook yang menggemaskan membuat beberapa penggemar yakin dia menjalani kehidupan pertamanya. ARMY menulis, dia 10 tapi punya kebiasaan membuat zona. BTS mengonfirmasi dia sedang mengerjakan album solonya dan membuka tentang kekhawatirannya. BTS saat ini meluangkan waktu untuk memprioritaskan jadwal solo dan ARMY sangat bersemangat. Jaehook adalah anggota pertama yang merilis album solonya Jack in the Box pada 15 Juli. Idola berbakat ini juga menjadi penampil utama Lollapalooza yang memberikan lebih banyak konten untuk dinantikan oleh para penggemar. Tentu saja, ARMY sangat bersemangat untuk semua BTS merilis musik solo dan mixtape V yang telah lama ditunggu-tunggu, dijuluki KTH1, tidak terkecuali. Idola itu terus-menerus menggoda penggemar dengan berbicara tentang lagu-lagu yang sedang dia kerjakan, hanya untuk mengakui bahwa dia telah menghapusnya.
Semua lagu yang aku unggah tidak ada di mixtape. Aku menghapusnya setelah mengunggahnya. Mohon maaf sebelumnya, aku bahkan tidak ingat, kata V. Dalam wawancara baru-baru ini dengan majalah Weverse, V berbicara tentang citra solonya, dan menurut pewawancara Myung Sok Kang mulai berkembang setelah V merilis OST drama Korea Blue and Grey dan Christmas Tree. Kupikir orang sudah merangkul merek kebebasanmu sampai tingkat tertentu. Cara orang melihat musikmu berubah setelah Blue and Grey dan Christmas Tree, dan aku merasa orang-orang memahami citra yang kamu coba proyeksikan. Mengingat jenis adegan tertentu di TV yang sering menampilkan kedua lagu itu, kata Myung Sok Kang. Tapi V percaya bahwa dia belum benar-benar memutuskan satu merek untuk musiknya. Ingin dapat merilis lagu yang berbeda sebelum dia mulai mengidentifikasi arah musiknya. Aku tidak yakin apa yang orang pikirkan tentang laguku karena aku tidak bisa berada di sana bersama mereka. Aku tidak bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Aku hanya perlu mencoba membuat lebih banyak lagu solo untuk mencari tahu. Kupikir dengan cara itu aku dapat mengetahui dengan persis berdasarkan arah yang diambil, suaraku dan sikap yang harus diambil, kata V. Meskipun penggemar mungkin kecewa ketika V menghapus lagu yang sedang ia kerjakan, kriteria ketat sang idola untuk musiknya adalah sesuatu yang V percaya akan memungkinkan untuk hidup sebagai artis yang bangga dengan karyanya. Ia mencoba bersikap objektif saat mendengarkan musiknya, tidak ingin menyesal. Aku merasa aku ingin objektif mungkin dengan diriku sendiri dalam hal lagu yang aku buat. Kalau aku merasa menyesal setiap kali itu terjadi, aku akan menjadi salah satu orang yang hanya merilis lagu bahkan ketika mereka tidak puas dengannya. Dan kemudian aku tidak akan bisa menyelesaikan album laguku seperti yang aku bayangkan, kata V. Dalam vlog baru-baru ini, V mengungkapkan bahwa dia telah berjuang dengan merilis musiknya sendiri selama 4 tahun. Tetapi mengingat fokus baru BTS pada usaha solo, dia dengan rajin mempelajari semua yang dia bisa. V mengatakan, selama 4 tahun terakhir, aku ragu-ragu dan bimbang dan sekarang aku akhirnya melakukannya. Jadi aku ingin menghasilkan segalanya karena aku punya kesempatan dan aku juga berbicara dengan banyak sutradara. Jadi aku belajar dan bekerja keras sehingga ARMY bisa berpikir itu benar-benar berkualitas tinggi, kata V. Meskipun dia mempelajari semua yang dia bisa, V mengakui bahwa keraguan-raguannya hanya didorong oleh gaya musik yang berbeda yang ingin dia coba. ARMY mungkin ingin menonton 8 video musik yang dia punya, tapi untuk V, untuk mencapai kualitas yang bisa dia banggakan, dia harus mempersempit fokusnya. V mengatakan, aku punya begitu banyak hal yang ingin aku coba, begitu banyak hal. Kalau aku melakukan semua yang ada di daftarku, aku harus merekam 8 video musik. Aku seperti, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi aku mempersempitnya menjadi itu. Tujuan V dalam memproduksi album solo penuh pertamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap lagunya menyenangkan dan setiap lagu terasa seperti ada di daftar lagu. Idola itu ingin bangga dengan setiap lagu yang dia rilis. Jadi, seperti yang diakui dalam wawancara Weverse-nya, dia tidak menjadi salah satu orang yang baru saja merilis lagu bahkan ketika mereka tidak puas dengannya. Dan sayangnya dia belum bisa mencapai itu. V mengatakan, aku punya hal lain. Ketika aku mendengar seluruh album itu harus bagus, oh itu bagus. Wah, kenapa lagu ini ada di sini? Kenapa ini tiba-tiba di sini? Aku terus mengubah daftar lagu karena itu dan tidak dapat menyelesaikannya, kata V. V membandingkan proses pembuatan album dengan permainan Tetris, di mana semua bagian harus cocok dengan sempurna untuk menciptakan kemenangan yang memuaskan. Terlalu mudah untuk punya satu blok di tempat yang bukan tempatnya, yang pada akhirnya dapat merugikanmu secara keseluruhan. V mengatakan, aku tidak pernah cocok sempurna dengan permainan Tetris. Aku selalu seperti, tidak, bukan ini. Aku tidak ingin menggunakan yang ini dan itu terus ditunda. Tapi karena V telah rajin mengerjakan album solo, ia meyakinkan ARMY dengan memberitahu mereka bahwa penantian mereka tidak akan sia-sia karena ia berencana memamerkan banyak keahlian yang menjelajahi berbagai genre musik. Kali ini konsep desainnya, maksudku masih banyak lagi yang ingin aku tampilkan sekarang, jadi aku sadar album tidak perlu satu genre. Aku memutuskan untuk bercabang dan mencoba genre baru yang selalu ingin aku coba, jadi aku sedang mengerjakan banyak lagu sekarang, kata V. Mengingat semua pekerjaan yang dilakukan V untuk membuat album solo pertamanya, ARMY dapat yakin bahwa produk akhir akan sangat layak untuk ditunggu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.